Kalau kegiatan di Ketua Umum Pasogati Cirebon sendiri itu dimana kita harus bisa eh, kultur tim lokal daripada Kabupaten Cirebon ini, bahwasanya kita masih punya hak untuk berprestasi, kita masih punya hak untuk besar. Halo, bertemu lagi bersama saya di konten kedua di Ngonar. Sekarang di episode kedua ini saya mau ngobrol-ngobrol sama orang yang mungkin nggak asing lagi buat di dunia persepak bolaan atau dunia organisasi yang terkait dengan olahraga. Untuk episode kali ini saya ingin berbincang bersama teman saya yang mungkin tidak asing buat kalian di dunia olahraga, khususnya di Kabupaten Cirebon. Ini tadi ya, Mas Gopek. Oke, sambil ngobrol santai, kita sambil ngerokok, sambil menyegarkan tenggorokan dengan minuman. Mas Gopek ini terlahir di mana? Kalau boleh tahu? Di Bidan. Di Bidan lah ya. Iya, lahir di Bidan. Nggak di-download ya? Nggak di-download, nggak giveaway gitu kan. Oke Mas, yang pertama buka dulu kodenya Mas. Untuk Mas Gopek sendiri domisilinya di Cirebon, kabupaten, kota? Kabupaten Pride dong. Kabupaten Slamet. Kenapa Mas, alasannya emang nggak pernah mau ada di kota atau? Enggak sih, nggak pernah mau, karena nikah sama orang kota juga. Istri saya yang saya bawa kabupaten. Jadi tetap kabupaten Selamanya. Untuk kegiatan Mas, kalau kegiatan Mas Gopek sendiri ini di bidang apa atau ngapain kegiatannya gitu? Kalau kegiatan mah sakit emang. terus udah lanjut Mas. Kalau kegiatan sehari-hari makan, tidur, ngerokok, makan. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan bonus yang dimana saya ikut menjadi penyebab di mana kemajuan sepak bola ini ada di tangan pemuda, di tangan anak-anak Kabupaten Cirebon. Ya sedikit membantunya untuk hal-hal kayak gitunya. Mau ingin jadi penyebab di kemajuan sepak bola biar Kabupaten ada Cirebon. impact ya. Biar ada impact ya. Untuk kesibukan terkait di organisasi Mas Gopek ini basicnya itu di sepak bola. Apa emang sepak bola itu hobi awalnya atau gimana basic? Bisa terjun sampai kalau sekarang ini ngejabat atau gimana? Ngejabat. Alhamdulillah ngejabat. Jadi di Ketua Umum Pasogati Cirebon, di mana Pasogati itu salah satu supporter lokal asli Cirebon, supporter sepak bola lokal di PSGJ ya. PSGJ di Kabupaten Cirebon khususnya kan. Iya. Kalau untuk kesibukan di organisasinya sendiri, untuk di ketum berarti Pak? Iya. Mas, ya? Ketum di PSGJ ini kegiatannya itu seperti apa? Kalau kegiatan di Ketua Umum Pasogati Cirebon sendiri itu dimana kita harus bisa tetap menyetabilkan, tetap menjaga api semangat daripada teman-teman anggota yang di bawah kita ini untuk tetap menggairahkan gaungnya sepak bola di Kabupaten Cirebon. Biar tetap ada Karena saya mau membuktikan bahwasanya Jawa Barat bukan hanya Persib Bandung. Iya, betul. Cirebon juga punya. Betul. Jawa Barat itu luas, teman. Khususnya kalau kita di Cirebon, jadi gini, kalau mindset saya terkait sepak bola, kenapa mesti jauh-jauh bela? Taruhlah Jawa Barat, kita punya Persib, oke, Jawa Barat pun khususnya kita yang di Cirebon, kita punya sepak bolanya. Kenapa nggak kita support sendiri aja? Udah kita support lokalnya kita support. Apalagi sekarang Pasogati ya, iya. Pasogatinya pun sudah bergerak, kita ikutin lah. Ya jangan sampai kita jadi tamu di kota kita sendiri. Oke Mas, untuk selanjutnya mungkin sedikit cerita pengalaman sampai akhirnya Mas Gopek ini terjun di dunia persporteran lokal, khususnya sampai sekarang ini ngejabat sebagai ketum dari PSGJ sendiri, Pasogati sendiri itu mungkin bisa awal diceritakan. mulanya memang dulu itu saya orang paling senang berorganisasi.
dari mulai Slang Fans Club sampai ikut ke sebelum di sepak bola sempat di Slang bareng. Slang itu saya dikenalkan sama kakak saya dulu yang pertama, saya dari kelas 2 SD. Kira-kira tahun? Ya, saya lulus SD aja tahun 2006, 2007 lah, 2007. Berarti kelas 2 SMP saya udah diajak nonton Slang. Setelah moneter mungkin. Diajak nonton Slang, saya kenal Slang. Dulu saya sering dibawa-bawa dan akhirnya saya kenal kan dunia-dunia di luar, kenal dunia organisasi, komunitas, fans club gitu. Saya ada bola kan, kebetulan saya juga dibawa lagi sama kakak untuk diperkenalkan lagi di organisasi sepak bola. Waktu berarti itu dukung Persib. Berarti poinnya Mas Gopek ini kenal sepak bola mungkin khususnya di supporter itu tetap dikenalin oleh kakak. Kakak pertama itu kan dikenalin, ayo ikut, sampai dulu sempat ikut ada Persib TC di sini apa segala macam. Cirebon ya? Iya, di Cirebon. Dan seiring berjalannya waktu saya mikir kan, saya terakhir tur ke Bandung itu waktu lawan Perserwi. Tur ke Bandung, saya berangkatin dari Cirebon. Itu masih Persib? Masih ikut saya sering berangkatin anak-anak itu minimal 2 bus, 3 bus saya berangkatin. Dan akhirnya untuk nonton Persib? Untuk nonton Persib. Tapi setelah terakhir saya nonton Persib Bandung itu, di sana saya di Bandung nggak dapet tiket. Padahal saya udah pesen tiket dan akhirnya saya harus beli tiket dari calo. Waktu itu harga di calo itu pasti lebih besar, lebih tinggi, dan di situ saya tinggi. mikir ternyata orang dari luar kota ini kita nggak dihargai di situ. Akhirnya saya coba untuk yang ngebawa saya ke supporter lokal pun ada teman saya namanya wah itu keren itu. Wah memperkenalkan saya kepada tim lokal, kopdar pertama di Watu Belah waktu itu bareng senior. Dipotong. Kalau si Wah itu berarti sudah berorganisasi. Udah jalan bareng dari Persib dulu. Jalan bareng. Iya, jalan bareng. Perkenalan jadi gini. Perkenalan pertama di masuk ke Pasogatinya itu. Ya itu pertama kalinya si Wah ini teman saya ini ngeliat di Facebook kan. Wah, ternyata ada tim lokal. Ngomong lah, "Pek, coba yuk kita nonton," katanya. Ayo, saya bilang. Itu taraf Liga 3 kayak apa? Yang penting lokal lah waktu itu. Akhirnya waktu itu saya coba ikut kopdar pertama di Watu Belah, ada senior lah dulu. Ngobrol tentang saya bawa pasukan waktu itu kan, bawa untuk kopdar untuk mendukung tim lokal. Bawa masa lah. Bawa masa. Akhirnya waktu itu saya masih ternyata asik. Seiring berjalannya waktu saya sampai ngedirin korwil di kota. Saya diriin yang isinya itu anak-anak saya dulu di waktu saya dukung Persib Bandung. Isinya ya, karena sudah punya crowd-nya ya. Iya, udah punya. Mas Gopek ini sebelumnya sudah punya crowd dari basicnya pendukung Persib sendiri. Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu mempunyai ketertarikannya dengan klub lokal, dia pun membawa crowd-nya dia membawa ke lokal, mencintai klub lokal gitu. Dan akhirnya berjalan. Waktu itu ada pemilihan ketua umum dan saya pun dicalonkan waktu itu. Saya waktu berapa minggu lah dicalonkan. Baru pisan. Durasi berapa minggu gitu. Enggak ada sebulan kayaknya, langsung ada pemilihan di waktu itu di Stadion Ranggajati. Justru saya masuk ada di dalam kandidat calon ketua umum. Loh, saya masih awam kan waktu itu. Akhirnya saya pun milih orang lain gitu. Karena nggak yakin saya gitu. Baru masuk ke. Nah, ini saya siapa kan gitu. Akhirnya ternyata pas penyebutan suara, loh ada yang milih saya. Padahal waktu itu saya juga nggak tahu. Berarti sistemnya tetap demokrasi. Demokrasi tetap. Okay. Sampai di tahun 2016 saya mulai terjun langsung itu sudah mencintai penuh. Bahkan dulu kecintaan saya terhadap Persib Bandung itu melebihi cinta saya terhadap PSGJ di Cirebon ini. Sebelum waktu saya mencintai Persib itu kuantiti kebesaran cinta saya ke sepak bola lokal ini lebih besar. Contoh ya, sampai orang tua ngomong, kamu dulu jadi supporter nggak gini-gini amat, sekarang kok sampai kayak gini. Yang dimaksud gini-gini amat nih, kok badan sampai digambar-gambar logo PSGJ, kok sampai loyalitas. Kalau sampai situ udah ada loyalitas. Kalau udah, iya. Berarti udah nyampe ke hati kan. Emang. Jadi gini Mas, sampai di titik ini seperti apa Mas bisa sampai Mas Gopek ini bisa menjadi ketum dari Pasogati ini sendiri?
saya itu pertamanya ditunjuk oleh Dewan Pembina ya sekarangnya, oleh senior saya lah dulu. Ya, betul. Itu ditunjuk sebagai divisi kreatif. Divisi kreatif itu anggota teman-teman saya ini suruh bikin koreo apa segala macam, dan saya ditunjuk untuk jadi dirijen waktu itu. Dirijen tuh yang Ya, betul. Kalau bahasa Italinya capo lah. Yang ada di atas di pagar di rijing ada tempatnya biasanya. Dia yang menyuarakan mulai dari mana, seruan seperti apa. Oke. Ya kalau kita bikin acara musik mah sebagai MC lah yang membawa acara itu sampai asik lah. Itu menentukan suasana crowd dari penonton bakalan asik karena gini, hiporia dari penonton khususnya bisa membawa khususnya pemain itu sendiri menjadi lebih bersemangat. Itu sih poinnya. Lanjut. Awalnya dari situ saya ditunjuk sebagai capo waktu itu, dan kebetulan di tahun 2016 itu ketua umum yang kemarin dipilih di Stadion Ranggajati itu diturunkan. Karena kan sesuatu lah ya, ada not lah, ada gitu kan. something dah, itu kita nggak perlu bahas ke situnya, kita fokus. Nah sampai di titik Mas Gopek ini menjadi ketum Pasogati sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ya dengar sih ada selentingan ketum sampai mati. dengar ini saya dengar gitu. Ada yang udah pokoknya ketum sampai mati mah Gopek gitu, dengar. Nah lanjut itu ya pas setelah ketua umum yang sebelumnya itu diturunkan, akhirnya teman-teman itu menjalin konsolidasi sama para senior. Ya walau bagaimanapun organisasi ini harus ada sosok leadership katanya. Dan akhirnya waktu itu dari senior saya dibilang, udah Gopek coba kondisiin jadi koordinator. Waktu itu bahasanya bukan ketua umum dulu, karena kalau bahasa sekarang mah PLT ya, pelaksana tugas ya. Waktu itu penggantinya. Saya waktu itu sedia untuk menggantikan, ya bukan menggantikan sih, melengkapi posisi organisasi ini. Jadi nggak mungkin kalau organisasi berjalan nggak ada ketua atau pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya lengser harus ada penggantinya atau sementara ataupun gimana. Nah sampai itu pada akhirnya waktu itu saya diminta untuk menjadi koordinator teman-teman semua. Akhirnya ayo sok segimana nyamannya organisasi ini ayo saya bawa, dan akhirnya teman-teman nyaman. Dan gak kerasa waktu kemarin itu udah 5 tahun saya dari pertama menjabat sementara. Iya, sampai dikatakan oleh teman-teman itu berarti ada sesi demokrasinya, pemilihannya. Waktu itu pas penggantian itu dikatakan ya untuk pengganti sementara, dan memang ternyata seiring berjalannya waktu teman-teman ini memilih titik, oh ya udah saya masih nyaman sama fase di sini gitu ya, sama pemimpinnya, ya, ketum yang sekarang gitu. Dan kemarin itu di bulan Januari kemarin lah, itu kan saya udah 5 tahun karena memang regulasinya itu selama per 5 tahun ya. Dan kemarin pun di acara gathering itu saya sampaikan kan ke teman-teman semua bahwasanya masa bakti saya ini udah 5 tahun ya. Silakan. Nah, bener dipotong. Kalau sebelumnya itu masa apa ya namanya? Masa bakti itu sebenarnya berapa? 5 tahun. Nah, sekarang Mas Gopek ini udah menjalani 5 tahun. 5 tahun. Dan iya, kemarin itu di bulan Januari kemarin itu saya sampaikan, ini saya sudah 5 tahun. Ya. Silakan apakah dari teman-teman ada yang mau menyalonkan untuk menjadi ketua umum yang menggantikan saya. Ternyata secara aklamasi semua korwil waktu itu di Majalengka menyatakan bahwasanya ya lanjut. Oke Mas, lanjut. Setelah dari ketum, awal mula menjadi ketum, apa sih apa program yang Mas Gopek ini gagas? Kalau kita mah pengennya kayak gini, saya mah maunya seperti ini. Pasogati akan seperti apa ini? Gimana itu, Mas? Kalau saya pertamanya dari kemarin gagasan andalan. Waktu itu saya pernah gagas teman-teman itu untuk bisa lebih mencintai tim lokalnya dan membangun bersama untuk kemajuan sepak bola Kabupaten Cirebon itu sendiri. Di dalamnya ada PSGJ itu sendiri.
dan kita pun harus menjadi pelaku-pelaku sejarah untuk kemajuan di sepak bola di Kabupaten Cirebon ini. Kota kita sendiri dong. Ya, kita makan, kencing, tidur sampai boker cari kita uang di Kabupaten kita Cirebon gitu kan. Kenapa nggak bisa gitu kan? Madain sendiri nggak di ya lokal pride lah. Nah, lokal pride. Di samping itu juga kan, ayolah kita tetap adanya musyawarah kan sama teman-teman tentang program saya ini saya sampaikan, dan teman-teman silakan ada yang gimana ya saya buka forum gitu kan, saya buka tetap demokrasi lah, tetap mendengar aspirasi musyawarah untuk mufakat dipotong Mas. Kalau gini, kalau menjadi ketum kan berarti mempunyai crowdnya, kasarnya bahasa sehari-harinya tuh punya gerbong, gerbong. Nah, ada godaan atau ada senggol-senggolan gini terkait kepentingan pribadi maupun kepentingan politik, Mas. Pasti ada aja kan yang goreng. Banyak. Satu yang goreng, satu yang emang ngebutuhkan untuk kepentingan pribadi atau politiknya. Mungkin bisa di situ, tapi nggak usah mendalam karena mungkin nanti ada yang kurang enak atau ini sih global saja ada atau tidak, dan seperti apa sih skemanya Mas untuk sebenarnya kalau kita bicara hal kayak gitu ya banyak sih sebenarnya, dan resiko pemimpin dimanapun, mau itu organisasi kecil sampai dia memimpin negara pun pasti harus siap yang namanya dikritik. Cuma kan di sini kita gimana caranya memfilter adanya kritik, kita filter, ambil yang baik. Oh ternyata ini kurangnya. Ya banyak Mas. Dari mulai ya mungkin bicara kepentingan pribadi, alhamdulillah sih sampai saat ini saya nggak punya kepentingan pribadi apapun. Murni ingin membangun. Pure. Dan kalau kepentingan organisasi, ya saya punya kepentingan organisasi, di mana organisasi kita ini nggak selalu dipandang sebelah mata oleh siapapun. Betul. Makanya segimanapun caranya saya akan besarkan terus. Pak Sogati berikut kultur tim lokal daripada Kabupaten Cirebon ini, bahwasanya kita masih punya hak untuk berprestasi, kita masih punya hak untuk besar di Jawa Barat di era gempuran yang selama ini kita terima. Taunya biru, Jawa Barat biru taunya. Dulu kita minoritas, sekarang alhamdulillah mayoritas. Ya, mungkin sedikit tapi berterima kasih juga sama hadirnya Mas Gopek dengan segala ide tentang gagasannya tentang Pak Sogati ini sendiri. Karena dulu saya pun SD atau SMP ya, diajak sama orang tua saya nonton itu zaman dulu namanya apa ya? PSG itu. Pokoknya lokal Cirebonnya lah. PSG ya belum se-crowd ini sampai saya sebenarnya jujur sempat ada ini kayak liga-liga berkelas karena emang sampai ada koreo, ada ya itu tadi flare segala macam. Gila. Euforianya emang kerasa. Terakhir itu saya bikin gerakan waktu nganter Liga 3 waktu itu di arah waktu mau main di Bekasi. Saya sampai ya alhamdulillah sempat ditegur sama pihak kepolisian kan waktu itu, karena memang yang bikin macet itu. Jadi saya bikin macet dari pintu masuk tol sampai lampu merah Palimanan. Jadi waktu itu ditegur saya, cuma kan saya jawab, ya saya kapan lagi Pak mau bikin macet kayak gini. Gini, baik lagi yang bangga juga kita, Cirebon sendiri khususnya. Seenggaknya kita di mata, nggak usah dunia lah jauh-jauh, di mata negara kita, kasarnya masyarakat sekitar pun kita udah ternyata punya itu. Cirebon itu punya gitu. Ada gengsi dalam arti ya Cirebon pun bisa besar gitu. Yang selama ini ada di benak saya mah, saya nggak mau dibilang Cirebon ini kota kecil. Saya mau bilang ini Cirebon ini kota besar, kota maju tapi tidak dengan sepak bolanya. Tapi tidak dengan sepak bola. Ini kalau harus saya jabarkan, wah ya. Kenapa? Menyangkut banyak instansi dan lain sebagainya. Mungkin belum pas. Nggak ngomongin guys. Tapi di samping organisasi yang selama ini yang membesarkan nama saya, yang membuat power dalam arti organisasi ini besar pun, ya saya banyak terima kasih juga sama teman-teman Pak Sogati yang memang masih sampai saat ini tuh masih ada di belakang saya, masih ada dalam barisan, masih mau punya niat dan mimpi yang sama.